الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Ayat 9. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Ayat 13. يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ayat 14, Saba 14. Falamma qadayna alaihi ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما
ما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Segala puji punya Allah, salawat juga salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan, tetap terus doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina dan di semua tempat fi kulli makan. Walaupun mungkin beberapa saat yang lalu kita sempat senang mendengar berita tentang gencatannya, tapi ternyata berulang lagi dan lagi. Maka hari ini yang bisa kita lakukan 3, doakan, tetap terus bertahan tidak mengkonsumsi produk yang terafiliasi, dan naikkan taraf belajarnya diri kita, keluarga kita, naikkan taraf ilmunya umat. Itu aja yang baru bisa kita lakukan. Mata nasrullah, jawabannya ala inna nasrullahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Pertolongan Allah sangat dekat. Kapan waktunya? Allahu a'lam. Tapi saat ini yang baru bisa kita lakukan doa, maka terus mendoakan, bertahan untuk tidak menggunakan produk yang terafiliasi, maka bertahanlah pakai produk substitusi yang lain, lalu naikkan taraf belajar umat, naikkan taraf ilmu umat. Itu yang bisa kita lakukan. Lakukan sebisa yang kita bisa lakukan. Ayat yang ke-8. Aftara 'ala Allahi kadiban am bihi jinnah. Apakah dia mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau sakit atau gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kenapa mereka disebut orang-orang yang kelirunya itu jauh sekali? Karena salah satu kebohongan yang paling tinggi adalah ketika mereka tidak mau mengakui Allah yang menciptakan mereka. Adalah sangat mudah jemaah buat kita memahami tentang Allah itu ada. Yaitu sama seperti halnya saya menggunakan meja bukan tanpa ada yang membuat meja ini ada di sini. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk itu tripod ada di situ buatnya. Jadi semua pasti ada yang menciptakan, termasuk alam semesta, gunung-gunung yang kita lihat, perbukitan, awan, langit, air, angin, udara, oksigen, dan semua hal yang hari ini kita lihat tuh sangat mustahil kalau tidak ada yang menciptakannya. Semuanya itu dicipta. Langit Allah yang menciptakan, air Allah yang menciptakan, tanaman, tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, tanah yang gembur lagi subur, hujan yang turun beberapa saat. Itu tuh semua Allah yang menciptakan. Gak mungkin saya tiba-tiba, ini meja dari mana? Ya ada sendiri, dari dulu emang udah begini. Kebetulan, gak ada yang kebetulan di dunia ini. Kita aja yang bilang karena kita mungkin gak tahu, kita yang bilang itu suatu kebetulan, padahal enggak. Itu pesawat, bobot bertonton bobotnya kok bisa terbang melayang. Mungkin kalau kita belum berpengetahuan, kita akan bilang, wah dibantu jin tuh pesawatnya bisa terbang. Padahal setelah punya ilmu, tidak, ada yang mendesainnya. Langit, semesta, alam ini semua ada yang desain hadirin. Nah, termasuk kebohongan yang paling nyata, orang yang tidak mau mengakui Allah yang menciptakan itu semua. Dan mereka berada waddalalil ba'id, dalam kekeliruan yang amat sangat jauh. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas sama'i wal ard. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang Allah cipta yang ada di hadapan mereka, di belakang mereka? Inna sya' nakhsif bihimul ard au nusqit alaihim kisafam minas sama'. Yang niscaya kami benamkan mereka di bumi dan kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit,
Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap hamba yang mau kembali kepada Allah Azza wa Jal. Izin hadirin, ada yang punya tisu? Maaf. Ada tisu di dalam, maaf. Jadi kembali ke ayat 9 ini juga mengungkap tentang pada akhirnya tanah yang hari ini kita injak-injak, tanah itu jugalah yang nanti akan mengubur kita. Hari ini kita hidup, kita menginjak di atas tanah. Yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Besok kalau kita meninggal, kita dikubur di dalam tanah. Seperti itu hidup. Bukankah Allah berfirman, niscaya kami benamkan mereka di bumi. Makna dibenamkan berarti dikubur. Kita dibenam di bumi. Hari ini manusia tinggal di atas bumi, menginjak-injak tanah. Besok ketika meninggal, dia dipendam di dalam tanah. Seperti itu siklus hidupnya manusia. Ayat yang ke-10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami Allah Azza wa Jal. Kami berfirman, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuk Nabi Allah Daud alaihissalam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa profilnya Nabi Daud? Di antaranya Nabi Daud itu seorang yang raja. Beliau seorang raja. Beliau juga seorang yang berusaha, yaitu dengan jual beli besi. Besi yang dirubah jadi kampak, besi yang dirubah jadi pacul, besi yang dirubah jadi kebutuhan sehari-hari pada zaman itu. Itu salah satu usahanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Di ayat yang lain kemarin kita juga pernah ketemu, i'malu ala Dauda syukra. Wahai keluarganya Daud, bekerja keraslah kalian, karena kerja keras itu syukra. Apa arti syukra? Termasuk bagian dari rasa syukur. Jadi ternyata masuk bagian dari rasa syukurnya seorang hamba itu ketika dia bekerja keras. Salah satu bentuk rasa syukurnya seorang hamba ketika beliau bekerja keras. Jadi kerja keras tidak melulu tentang kamu mah dunia terus, bukan. Kadang-kadang kerja keras juga menunjukkan rasa syukurnya seorang hamba. Sudah dikasih sehat, sudah dikasih sempat, sudah dikasih pekerjaan. Apalagi zaman-zaman di bulan-bulan, mungkin 3 bulan belakangan ya jemaah, yang banyak berita-berita tentang layoff, PHK, cut off, perumahan secara massal. Dirumahkan 8.000 karyawan, 12.000 karyawan, kan tidak mudah ya jemaah. Artinya kerja keras itu ya malu ala Dawud syukra, sebagai menunjukkan rasa syukur kita sama Allah. Alhamdulillah saya punya pekerjaan, di saat yang lain mungkin harus dirumahkan. Itu rasa syukur jemaah. Dari mana orang tahu bahwa nikmat punya itu nikmat nanti ketika suaranya dicabut? Dari mana orang tahu bahwa pekerjaan yang dia keluhkan adalah nikmat yang dinantikan orang lain? Ya saat dia mensyukuri pekerjaannya. Makanya orang bekerja itu juga sebagai bentuk rasa syukur. Kalau sekelas Nabi Daud, raja, kaya raya, pengusaha, tetap disuruh kerja sebagai bentuk rasa syukur pada Allah. Apalagi kita hadirin yang bukan raja, kan gitu. Nabi Daud aja udah raja, kaya raya, ya. Ditambah lagi beliau
Daud ulul azmi. Salah satu ulul azmi itu punya kitab. Kitabnya Nabi Daud apa? Zabur. Ini Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu tetap aja lebih keren daripada yang lain. Bahwa secerdas-cerdasnya Khidir, ulul azmi itu yang Musa. Mau sehebat-hebatnya namanya Khidir, tetap yang ulul azmi adalah Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Musa, Daud, Isa, Muhammad. Tetap aja yang ulul azmi itu ya 6 orang itu. Sekarang kita lagi ketemu nih sama ayat. Sungguh kami telah beritahu kepada Daud bahwa ada karunia yang kami lebihkan atas nabi-nabi yang lain. Zabur diantara kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Daud. Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Berarti Nabi Daud punya kebiasaan. Salah satunya kebiasaannya selain pekerja keras, selain banyak bersyukur, salah satu kerjaan favoritnya Nabi Daud adalah rajin bertasbih. Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Jadi Nabi Daud itu rajin tasbih. Subhanallah, mensucikan Allah. Dan ini sekaligus mengabarkan tentang rajinnya bertasbih atas Nabi Daud alaihi salam. Laqad utiya hadza mizmaran min mazamiri ali Daud. Disebutkan Rasulullah SAW pernah mendengar suaranya Abu Musa al-Ash'ari sedang membaca Al-Quran. Beliau terdiam sejenak seraya mendengarkan bacaannya. Selanjutnya beliau bersabda, sungguh orang ini telah dianugerahi suara yang sangat merdu, yang merupakan suara merdunya Nabi Daud alaihissalam. Selain keistimewaannya, satu, Nabi Daud itu Nabi ulul azmi. Dua, Nabi Daud itu adalah raja. Tiga, Nabi Daud itu pekerja keras. Empat, Nabi Daud itu rajin bertasbih. Lima, keistimewaannya diantaranya adalah min mazamiri ali Daud. Suaranya Nabi Daud itu bagusnya bukan main. Suaranya bagus banget. Suaranya Nabi Daud tuh bagus sekali. Sampai-sampai Nabi bilang, laki-laki ini telah Allah anugerahi dari suara-suaranya Nabi Daud. Saking bagusnya suara beliau. Dan itu cara Nabi memuji. Abu Utsman An-Nadhi berkata, aku tidak pernah mendengar suara yang indah, suara yang begitu dawainya, lebih merdu kecuali suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Dan beliau suaranya oleh Nabi dipuji seperti suaranya Nabi Allah Daud alaihissalam. Saking merdunya tuh suaranya beliau. Al-Imam Mujahid dan banyak ahli tafsir mengatakan bahwa saking merdunya suara Nabi Allah Daud alaihissalam, maka Nabi memberi perumpamaan suaranya Abu Musa al-Ash'ari seperti suaranya keluarga Daud alaihissalam. Itu tentang istimewanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan kami telah melunakkan besi untuk beliau. Beliau salah satu lini usahanya usaha pandai besi, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukuran anyamannya, dan kerjakanlah kebaikan, sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seorang raja juga diminta berbuat baik, wa'malu salihan, dan berbuat baiklah wahai Daud sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Inna bima ta'maluna basir, Allah Maha mengawasi atas apa yang kalian kerjakan. Ayat 12. Dan kami tundukkan kepadanya angin bagi Nabi Sulaiman. Nyanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga raja. Bahkan Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah,
berikan kepadaku kekayaan yang belum pernah dimiliki orang sebelumku dan tidak akan pernah dipunyai orang yang datang sesudahku. Itu kan salah satu doa yang waktu itu kita pelajari di salah satu ayat, di salah satu surah. Jadi boleh nggak seseorang itu meminta, berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang isi doanya meminta bagian harta kekayaan? Pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh. Bahkan salah satu doa Nabi yang Nabi amalkan selepas subuh, teman-teman boleh di screen video ini, jangan lewatkan doa ini selepas subuh. Diulang ya, jangan lewatkan satu doa ini selepas subuh. Doa yang Nabi pinta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 yang Nabi pinta, ilmu manfaat, rezeki yang berkualitas, ditambah lagi amal yang diterima. Salah satu spesifiknya Nabi meminta rezeki. Rizki yang Nabi minta, rizki yang berkualitas, yang dengan kualitas rezeki itu manfaat buat umat. Minta sama Allah tuh, minta jadi ahli sedekah, karena ahli sedekah biasanya kaya. Sedangkan orang yang kaya rata-rata belum tentu suka sedekah. Makanya mintanya rajin sedekah. Ya Allah jadikan kami orang yang banyak bayar zakat, infak. Karena orang-orang yang banyak sedekahnya insya Allah kaya. Tapi yang dia belum tentu suka sedekah, banyak minta sama Allah supaya jadi orang yang rajin sedekahnya. Nabi Allah Daud, mohon maaf, kembali ke ayat 12. Ini sudah bukan Daud lagi yang dibahas, tapi yang dibahas adalah Nabi Allah Sulaiman. Dikasih harta kekayaan yang sangat banyak. Sulaiman tuh hadirin. Sulaiman itu punya kekayaan tidak dimiliki sebelum beliau dan tidak akan pernah dipunyai orang-orang sesudah beliau. Jadi kayanya tuh kaya banget. Nanti jamaah bahkan di rakyatnya, pasukannya Nabi Sulaiman itu bukan cuma dari manusia, bahkan dari jin, syaitan, angin loh jamaah, hewan-hewan. Bahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara, berbahasa dengan bahasa semut. Ingat waktu itu kita pernah bahas, salah satu ayat yang waktu itu dibahas adalah ketika semut-semut berkata, masuk kalian ke sarang, Sulaiman mau lewat, takut kita nanti keinjak. Sulaiman lalu bilang kepada semut itu, jangan takut wahai semut, aku tidak akan menginjak kalian. Jadi Nabi Sulaiman tuh bisa berbahasa dengan bahasa hewan. Itu kelebihan yang Allah berikan juga kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman juga bisa memindahkan satu kedipan mata, tek, pindah kerajaan, pindah istananya. Luar biasa itu yang Allah berikan kepada Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan pada waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapan Sulaiman, membawa istana dan singgasananya dengan izin Allah. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka atas perintah-perintah Allah, Allah akan rasakan padanya azab yang menyala-nyala. Jadi salah satunya juga bangsa jin. Nabi Sulaiman tuh sepowerful itu hadirin, bangsa jin. Jadi perjalanan yang ditempuh 1 bulan sama Sulaiman hanya ditempuh dalam beberapa saat saja. Coba jemaah, Nabi Sulaiman
itu punya teknologi. Pada masanya perjalanan sebulan itu cuma ditempuh dalam beberapa saat di waktu pagi, dan perjalanan sebulan itu ditempuh beberapa saat di waktu sore. Coba sekarang 100 tahun lalu, orang kalau mau haji, orang kalau mau umroh, pergi ke Jeddah, pergi ke Mekah, berapa bulan hadirin? 6 bulan PP, 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Sekarang Anda kalau mau berangkat naik pesawat berapa jam? 9 jam. Berarti kalau dianalogikan, hari-hari ini kita tuh punya nikmat yang kurang lebih, sekali lagi jemaah, kurang lebih, ya walaupun gak sama-sama banget ya jemaah, tetap lebih jus Nabi Sulaiman, tapi setidaknya kurang lebih kita tuh punya kenikmatan yang hampir sama seperti Nabi Allah Sulaiman, yang pada masanya harus mengadakan perjalanan unta jalur darat 30 hari. Nabi Sulaiman hanya menempuh sesaat di waktu pagi, dan sebulan kemudian sesaat lagi di waktu sore. Lah hari ini loh jemaah, kita tuh kalau 100 tahun hidupnya kita, misalkan kita hidup nih pada 100 tahun sebelumnya, kita mau haji tuh 6 bulan. Sekarang cuma 9 jam. Dulu mungkin simbah-mbahnya kita, saya kemarin lihat di mana ya, ada foto dia yang lama, pasarnya tuh masih pakai apa? Pakai delman. Orang kemana-mana tuh pakai kuda, pakai delman, pakai kuda. Kami nggak ngebayangin gitu kalau pada zaman ini kita harus mudik ke Jakarta pakai delman. Kira-kira berapa hari kita nyampe Jakarta? Jadi nggak mungkin sehari kan? Tapi sekarang kalau pakai pesawat Jogja Jakarta 1 jam. Berarti hari-hari ini tuh sebenarnya kita sudah hidup pada kenikmatan raja-raja yang mereka punya di zaman itu. Waktu itu kerajaan Kisra Persia itu punya pendingin. Pendinginnya itu hanya boleh dia yang memiliki. Terbuat kendi dari tanah liat, kalau air dimasukkan nggak bisa langsung dingin, didiamkan beberapa saat, baru setelah beberapa saat airnya berubah menjadi dingin. Dulu raja-raja Fir'aun lah, sebutlah Fir'aun, kalau dia mau ada angin ya jemaah, itu dia harus memerintahkan daripada prajurit-prajuritnya untuk menangkap seekor atau 2 ekor merak, lalu mereka diminta untuk menjahit, lalu ekor merak yang besar itu dikipas-kipaskan oleh dayang-dayangnya Fir'aun. Baru Fir'aun kena angin. Lah itu loh jamaah di belakang ini loh jamaah, dipencet aja loh. Tinggal tet, colokin, pencet, tek, nyala. Gak perlu nyuruh-nyuruh dayang, udah hidup. Korun, saya pernah ceritakan, Korun Al-Quran menyebutkan kuncinya aja dibawa belasan laki-laki gagah perkasa. Itu kuncinya aja. Sedangkan Korun kemana-mana mau pindah tempat ribet, bawa kuncinya, bawa peti-petinya yang jumlahnya banyak. Hari ini kita cukup 1 kartu plastik. Berapapun jutaan ada di sana, cukup 1 kartu plastik. Itu loh hadirin. Artinya saya mau beritahu kalau kita hidup ini sudah dengan nikmat di atas raja. Umar bin Khattab, aku mau ketemu sama raja kalian. Mana raja kalian? Sini. Digandeng tangan tamunya. Umar waktu itu lagi tidur di atas anyaman kurma, pelepah kurma. Tidurnya Sayyidina Umar di atas anyaman pelepah kurma. Ketika bangun, nyeplak di sini anyaman pelepah kurma. Apakah benar ini raja kalian? Kaget orang-orang Persia, Romawi itu kaget. Kok raja kalian tidurnya di atas anyaman? Lah sekarang kita tidur di mana jemaah? Kasur. Jadi kenikmatan kita nih memang sudah kenikmatan raja-raja jemaah. Kenikmatan raja luar biasa nih. Kita punya kenikmatan seperti Sulaiman punya kenikmatan. Kita punya kenikmatan seperti Korun punya kenikmatan. Kita punya kenikmatan seperti raja-raja dunia dulu, mereka punya kenikmatan.
Dan sekarang kenikmatan itu ada di hidupnya kita dengan kemudahan-kemudahan yang Allah bagi di tengah-tengah kita. Mereka para jin itu bekerja kepada Sulaiman, ayat 13. Jadi salah satu pekerjaan Nabi Sulaiman siapa? Jin. Kalau kita hari ini sombong dengan karyawan, karyawanku 12, karyawanku 15, karyawanku 20. Selama karyawan kita masih manusia, ya kalah jauh sama Nabi Allah Sulaiman. Nanti kalau kita sombong ya disombongin balik sama Nabi Sulaiman, kita nggak bisa apa-apa. Adalah baru manusia aja karyawannya. Saya ini loh bangsa jin. Bangsa jin itu semua bangsa jin karyawannya Sulaiman. Semua. Jadi bukan ini jin-jin yang kelas bawah karyawannya Sulaiman, jin-jin yang elit bukan, enggak. Bahkan semua bangsa jin, seanak cucunya. Jin itu kan berlevel-level ya. Ada jin-jin yang beriman juga, ada jin-jin yang memang kufur. Itu semuanya sama Sulaiman begini jadi. Sama Nabi Sulaiman tunduk. Makanya ini salah satu nama nih. Kalau pengen punya ya mungkin privilege, kekayaan, kekuasaan, kasih nama anak siapa? Sulaiman. Karena sepowerful itu. Dan ini janji Allah. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan, kekayaan yang belum dimiliki oleh orang sebelumnya dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang sesudahnya. Sekaya-kayanya orang lebih kaya Sulaiman. Seberkuasa-berkuasanya manusia tetap lebih akan berkuasa Nabi Sulaiman. Sepowerful-powerfulnya kita punya karyawan, tetap lebih dahsyat karyawannya Nabi Sulaiman. Ayat 13, ya'lamuna lahu may yasha. Ayat 13, wali Sulaiman rih. Untuk Nabi Sulaiman diantaranya angin. Ayat 13-nya untuk Sulaiman diantaranya jin yang bekerja kepada Sulaiman. Sesuai dengan yang dikehendaki Nabi Sulaiman, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung. Alhamdulillah. Aidikum muslibalakum. Membuat piring-piring, membuat kolam-kolam, periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud, itu sebagai bentuk rasa syukur. Nah ini ayatnya nih yang tadi saya bilang, i'malu ala Dawuda syukra. Setelah cerita Nabi Sulaiman, ini gambaran Sulaiman, balik lagi ke kisahnya Nabi Allah Daud. I'malu ala Dawuda syukra. Hei keluarganya Daud, wahai para raja-raja sekalian, bekerja keraslah syukra, karena bekerja keras itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Bersyukurlah kalau hari ini masih punya pekerjaan. Tapi saya kan serabutan Ustadz, tetap aja masih ada yang bisa dikerjakan. Tapi saya udah dirumahkan. Iya, alhamdulillah dirumahkan. Insya Allah nanti Allah mau bagi kebahagiaan. Berat memang untuk laki-laki ya jemaah, apalagi keahliannya memang di bidang itu. Beliau punya tanggung jawab keluarga dan anak-anak, tiba-tiba harus di PHK, di layoff, dirumahkan. Itu yang keserang tuh bukan cuma finansial aja. Kalau untuk laki-laki yang tiba-tiba dirumahkan, tapi kadang-kadang yang ikut terserang juga psikis dan mentalnya. Maka untuk para istri yang mungkin sedang menonton di rumah dimanapun para istri berada, lalu kemudian mendapati suaminya lagi di layoff, kuatkan suaminya. Karena mungkin bulanannya sudah tercukupi, tanggung jawab terpenuhi, tiba-tiba secara mendadak harus dirumahkan tuh gak mudah.
maka istri bantu menguatkan secara mental. Selain mendoakan tuh jelas harus ya, doakan, dan bantu juga kuatkan suami secara mental. Karena yang diserang tuh kalau suami tiba-tiba punya penghasilan kok di PHK, itu bukan finansial aja yang terguncang, tapi mentalnya suami itu juga kena biasanya. Itu bisa marah tiba-tiba, bisa emosi tiba-tiba, bisa ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya tugasnya menguatkan, mendoakan, banyak-banyak bersabar, terus juga banyak-banyak untuk menguatkannya. Itu bentuknya salah satunya, nggak apa-apa mas, ini proses, ayo kita jalani bareng, aku nemani insya Allah. Selain saya bantu doa, saya bantu nemani insya Allah. Gitu jemaah. Laki-laki itu kalau istrinya aja udah nguatin, setuju, itu pasti enak. Kami pernah ada di fase, kan dulu kami kerja ya, kami kerja di salah satu rumah sakit swasta, dulu berpenghasilan tetap. Tiba-tiba waktu itu kami memutuskan untuk tidak lanjut. Dulu per bulannya ada gaji tetap sekian, tapi begitu tuh ada sih yang nyalahin, beberapa orang waktu itu nyalahin, dan itu juga cukup ya membuat mental ciut juga pastinya. Wah, wes bener-bener kerja di sana, karirnya jelas, pendak dino gajiannya jelas, pendak bulanannya jelas, karirnya jelas, malah metu piye to. Dulu kami sempat juga ngalamin fase-fase itu. Tapi alhamdulillahnya Umi itu support banget. Gak apa-apa bah, Umi yang nemenin. Gak apa-apa bah, Umi yang nanti ayo bantu bareng-bareng. Gak apa-apa bah, lewatin aja prosesnya. Wah, saya waktu itu ngerasain banget peran istri, nguatin banget. Dan itu ngefek banget ya. Apalagi masa-masa transisi kan gak mudah ya. Bulanan udah ada nih, sekian waktu itu. Pengeluaran udah pasti kan. Bulanannya sudah punya pada saat itu. Tiba-tiba kita harus memutuskan berhenti. Berharap dari sesuatu yang belum pasti. Namanya usaha kan gak pasti ya jemaah. Tapi peran istri tuh nguatin banget. Tenang aja bah, bismillah, ayo. Selain doa, Umi pokoknya ridho lillahi ta'ala. Udah gak usah dengerin bah kalau ada yang bilang, kamu wes bener-bener di situ kok malah metu. Udah jelas bulanannya, jelas karirnya malah metu, malah golek sing ra jelas. Itu gak usah didengerin bah. Nah, peran istri itu penting banget. Makanya kalau pas di bulan-bulan ini kok tiba-tiba datang layoff, PHK besar-besaran, kemudian suami harus besarkan hatinya, support suami. Pokoknya mau gimana pun, selama ya zaman ini yakini satu hal ya, konsep rezeki itu selama kita masih hidup pasti ada rezekinya. Mungkin kita sudah tidak lagi punya gaji tetap, mungkin kita sudah tidak lagi punya gaji bulanan, tapi rezeki yang Allah janjikan pasti datang. Bo lewat manapun tuh rezeki datang. Saya hampir takjub karena ini kenyataan jemaah. Saya yakin ini saudara kami ini udah akan wafat. Videonya udah dikasih, udah ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kami tuh ya karena based on-nya dulu pernah kerja di rumah sakit ya, dengan kondisi seperti ini nih kayaknya udah bakal wafat. Tapi masih hidup sampai bahkan 5 tahun setelah kejadian video itu. 5 tahun masih hidup sampai 5 tahun sejak kejadian video itu. Yang padahal dulu kita menganggapnya sudah akan wafat, tapi Allah masih beri kesempatan. Artinya ini masih ada rezeki lagi nih. Entah berapa tahun yang Allah jelas tahu. Tapi kalau memang belum wayahnya meninggal, ya kita pasti akan dikasih. Waktu itu Ustadz siapa yang cerita di sini juga kan? Saya dengar waktu itu lewat YouTube. Kenapa jemaah? Mati? Oh, saya ingat jemaah. Masih ada cerita Ustadz di sini waktu itu. Ustadz siapa yang cerita kalau Ustadz
Ustadz pokoknya di sini di meja ini saya kan kadang dengerin juga. Beliau cerita katanya ada orang sakit parah, terus akhirnya masih ada satu jatah nasi, satu piring nasi untuk beliau. Beliau bangun meninggal. Lah kalau memang ada jatahnya kita satu piring nasi lagi, kita nggak akan mati dulu jemaah. Sebelum kita makan satu piring nasi baru kita mati. Jadi tenang, pokoknya mah selama masih hidup rezeki mah pasti ada. Nggak mungkin enggak. Tugas kita nguatin aja, kuatin pasangan. Kadang-kadang mentalnya kena, dikuatkan. Orang nggak siap ya jemaah. Setelah sekian tahun lamanya punya gaji tetap, tahu-tahu aduh mentalnya kuatkan. Udah nggak apa-apa, nanti kalau harus jual cincin jual mahar jual. Kalau emang harus jual cincin yang waktu itu diberi sebagai mahar, emas batangan 5 gram 10 gram harus dijual dulu, nggak apa-apa jual. Nanti pasti akan diganti sama Allah pelan-pelan. Berproses, saling menguatkan. Apalagi peran istri itu bukan cuma urusan mendoakan, bukan cuma urusan dapur sumur kasur, bukan. Ada yang lebih hebat daripada itu, mental, saling bertumbuh bersama. Itu perannya pasangan untuk pasangannya. Nah, ini kembali ke keluarga Daud. I'malu ala Dawuda syukra. Wahai keluarga Daud tadi profilnya siapa? Raja, pengusahanya di bidang hadid, pandai besi, buat baju besi, buat besi-besi dari besi segala macam. Tapi tetap Allah suruh apa? Bekerja. Ya, ini juga jadi rumus. Ya, mungkin memang kita belum punya penghasilan, tapi nek kita tetap bekerja, insya Allah nanti Allah beri rezeki. Jadi rezeki itu dua tipenya. Satu, rezeki diantar. Dua, rezeki dijemput. Kayak itu loh perdebatannya Imam Syafi'i sama gurunya kan, Imam Malik. Rezeki itu diantar. Yo enggak, rezeki itu dijemput. Ya diantar, dijemput, begitu kata gurunya. Imam Syafi'i keluar, bantu orang di pasar, baru dikasih beberapa buah. Ada anggur, ada roti, ada gandum, segala macam. Lalu Imam Syafi'i datang kepada gurunya untuk membuktikan, wahai guruku, nih saya nganter-nganter orang dulu di pasar, baru saya dikasih roti, gandum, anggur, buah-buahan yang lain. Ini kan buktinya. Dan ini saya hadiahkan buat Anda, wahai guruku. Kata Imam Syafi'i, ini menandakan rezeki harus dijemput. Gurunya bilang, rezeki itu gak usah dijemput, tapi rezeki itu diantar. Ini buktinya, saya tanpa harus bekerja keras, rezekinya diantarkan. Nah, akhirnya dua-duanya sepakat, tidak lagi berdebat. Iya ya, benar juga ya, guruku rezekinya diantar, aku dapat rezeki lewat dijemput. Jadi rezeki itu memang dua, diantar, dijemput. Tapi ada tapinya nih, tidak semua orang punya kapasitas rezeki itu diantar. Kebanyakan orang rezeki itu harus dijemput. Ya kita ini nih makomnya, makom rezeki dijemput. Jadi kita ya i'malu ala Dawuda syukra. Berarti makomnya kita makom suruh bekerja. Ya kalau kita bukan siapa-siapa, nggak punya skill, value pun juga belum ditemukan. Value mah ada, tapi belum nemu aja. Value mah ada, masing-masing diri kita kan pasti punya nilai, punya value. Ada di diri kita, tapi belum nemu aja. Atau ada, tapi belum ke packaging aja dengan baik menjadi sebuah personal branding. Ada, tapi belum terpositioning aja. Ada value, nilai diri kita tuh ada. Nah makanya kalau kita belum sampai pada makom yang diantar rezekinya, berarti makomnya kita makom dijemput.
dijemput. Lewat i'malu ala Dawuda syukro. Lewat bekerja keras. Lawang raja aja disuruh kerja. Nabi Daud raja, kaya raya, pengusaha pandai besi disuruh kerja. Apalagi kita. Ayo pelan-pelan. Dijemput rezekinya. Kalau kita tahu kemarin baru di layoff, ya mungkin merenung sebentar, kena mental sebentar gak apa-apa, tapi ayo bangkit lagi. Kalau emang harus pelan-pelan, kita jualan keliling, jualan. Kalau emang kita harus jualan ini Kentucky jualan. Kalau emang kita harus buka outlet di pinggir jalan, ya buka. Kalau emang harus dagang keliling, pakai motor, pelan-pelan. Bismillah jemaah, ada rezekinya mah ada. Kita tetap dijamin rezekinya sama Allah. Dan Allah pasti sempurnakan. Nah, kalau rezeki kita sudah sempurna, kita terima, ujungnya kita mati. Tahun lalu waktu Ustadz Ferry bawakan daurah, Ustadz Ferry itu pernah bilang ya, waktu daurah, kalau ibu, kalau emas bapak didoakan, semoga rezekinya segera disempurnakan. Berarti didoain apa? Cepat mati. Berarti kalau ada orang, semoga segera sempurna rezekinya, itu kata Ustadz Ferry, berarti kita didoakan cepat mati. Lah kalau udah sempurna rezekinya Allah beri, mati. Nah, tenang, rezeki tertakar, tidak tertukar. Tugas kita wajibnya ikhtiar. Jadi bekerja termasuk bentuk rasa syukur. Nih, terus bilang gini. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena sedikit banget orang yang mau bersyukur. Orang yang mau syukur tuh dikit banget. Rata-rata tuh kufur semua. Rata-rata kita tuh lupaan, ngeluhan. Dikasih sesuatu tambah ngeluh. Ini harusnya gini. Saya, mungkin bukan jamaah ini saya. Dikasih apa ngeluh, kasih apa ngeluh. Padahal mungkin orang tuh udah berusaha ya nyervis kita ya jamaah. Tapi ya namanya mungkin manusia yang ngeluh. Ini gimana sih? Kok panitianya ABC XYZ sih? Padahal mungkin yarhamukallah, mungkin panitianya udah bekerja keras menservis sebaik yang kita bisa. Terus juga kita tinggal datang bawa badan, nggak ada biaya yang dikeluarkan. Tapi kadang-kadang mungkin kita yang belum bisa bersyukur. Misalkan ini contoh aja. Nah itu juga bagian dari wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit banget hambanya Allah yang banyak bersyukur. Jadi kebanyakan manusianya apa? Kufur, ngeluh. Jangan jadi yang banyak, tapi jadilah yang qalil. Qalil itu sedikit. Jadilah yang sedikit, yaitu orang yang banyak syukur. Pokoknya mah orang tuh kalau syukurnya ada, hidupnya tuh lebih simpel. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya memang tidak berharap. ada alhamdulillah, nggak ada ya tetap alhamdulillah. Orang bersyukur mah pokoknya enjoy hidupnya, nggak banyak ngeluh. Terakhir ya jemaah 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap. Jadi Nabi Sulaiman itu dikabarkan dalam ayat ini meninggalnya sambil memegang tongkatnya. Dan tetap bekerja tuh, terus bekerja sampai rayapnya memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Lalu tongkatnya itu hancur, termakan rayap. Nabi Sulaiman terjatuh. Sejak saat itu tentara-tentaranya tahu Nabi Sulaiman telah wafat. Tidak ada yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika itu jatuh tersungkur Nabi Sulaiman. Tahulah jin bahwa Nabi Sulaiman telah tiada. Begitu hadirin. Itu kisahnya Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan sedikit kita bisa ngambil pelajaran jamaah. Salah satu pelajarannya bahwa seorang raja sekelas Daud pun tetap
kerja. Pelajaran berikutnya, boleh kita meminta kekayaan, boleh. Tapi yang dipinta bukan cuma kaya, tapi kalau mau bagus tuh mintanya, ya Allah jadikan hamba orang yang ahli sedekah, banyak sedekah, banyak wakaf infak, banyak bayar zakat. Karena kalau kita nanti dimudahkan Allah bisa rajin sedekah, insya Allah berarti hartanya kita banyak. Ingat, orang yang suka sedekah insya Allah hartanya banyak. Tapi orang yang banyak harta belum tentu suka sedekah. Jadi mintanya kalau bisa suka sedekah. Terus hikmahnya apa lagi? Hikmahnya diantaranya Allah punya segala-galanya. Apa yang ada di langit, ada yang di bumi, miliknya Allah. Jangan sombong, karena bumi sekarang kita injak, bumi itu jugalah yang nanti akan mengubur kita. Jangan sombong. Apa juga sih yang mau disombongin? Gak ada. Bismillah, ayolah jamaah, kita hidup untuk Allah, kembaliin semuanya ke Allah. Nanti pelan-pelan Allah yang tata semuanya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga di waktu-waktu terbaik yang kita punya, bulan Syawal, kita tidak lupa puasa 6 hari. Yang baru dapat 2 hari, alhamdulillah. 3 hari, alhamdulillah. Udah dapat semua, selesai, alhamdulillah. 6 hari puasa di bulan Syawal itu ganjaran pahalanya kata Nabi qasiyamid dahr, seperti puasa setahun penuh. Boleh urut-urut, boleh selang-seling. Yang penting masih di bulan Syawal. Sampai tanggal berapa Ustadz Masehinya? 29 April. Sampai tanggal 29 April. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, bila berkenan untuk ikut andil pembebasan lahan, silakan hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 50 900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Diulang 50 900 19666. Jazakumullah khairan jaza. Semoga jadi jariah buat kita bersama-sama. Dan alhamdulillah insyaallah tahun ini peserta yang ada di SD Hafiz Quran telah mencapai kurang lebih 60 santri. Hadirin juga silakan kalau ada yang mau mendaftarkan buah hatinya bisa langsung menghubungi IG-nya Sekolah Hafiz Quran MAF atau langsung datang ke Sekolah Hafiz Quran MAF. Dan tahun ini insyaallah santrinya kurang lebih mencapai 60 santri. Mudah-mudahan jadi berkah, jariah juga buat kita bersama-sama. Kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Konfirmasinya hadirin bisa ke admin Masjid MAF 085174456070. Kita akhiri juga dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.